apa sih yang mau ditransform ya. Kalau kita nggak punya objektif, kita mau transform apa, transformnya banyak hal ya. Yang paling tinggi udah pasti bisnisnya mau ditransform menjadi seperti apa. Pada saat kita mengatakan bahwa kita meng-allow sesuatu take control dari luar, kita harus carefully consider yang namanya security-nya. Pada saat kita ngomong digitalization itu bukan apa ya, kerjaan yang singkat gitu ya, setahun 2 tahun gitu ya. Itu kerjaan yang membutuhkan apa istilahnya, kontribusi, bukan sesuatu yang instan. Itu tepat. Welcome to Power Your Growth Podcast. Saya Anthony Kosasi sebagai CEO di Mercari, yang di podcast ini akan menjadi host. Jadi di Power Your Growth Podcast kali ini kita akan membahas tentang personal dan business growth untuk terus berkembang di era digital sekarang. Hari ini khususnya kita akan membahas best practice dalam transformasi digital di dalam industri manufaktur. Indonesia setahu kita pasti adalah rumah bagi sektor manufacturing yang berkembangnya sangat pesat. Tapi dengan persaingan global yang semakin ketat dari hari ke hari, penting sekali bagi setiap manufaktur untuk memanfaatkan teknologi supaya bisa tetap pastinya kompetitif ya di era yang sekarang ini. Di episode kali ini, kami telah bergabung dengan Pak Wilbertus Darmadi sebagai CIO Toyota Astra Motor yang sudah berpengalaman di industri manufaktur ya selama sekitar 25 tahun ya Pak ya. Bukan industri manufaktur doang, di berbagai industri ya Pak ya. Dan selalu fokusnya di bagian teknologi informasi lah. Beliau di saat di podcast ini akan berbagi wawasan tentang cara memanfaatkan transformasi digital untuk competitive advantage di industri manufaktur. Keadaan industri manufaktur saat ini dan juga bagaimana menavigasi penerapan inisiatif digitalnya juga. Jadi langsung aja nih kita mulai. Halo Pak Darmadi, apa kabar? Baik. Ya, mungkin untuk mulai Pak bisa diperkenalkan dulu, perkenalkan diri sendiri dan mungkin sedikit tentang pengalamannya Pak selama ini. Oke. Jadi thank you ya udah diundang di podcast ini gitu ya. Jadi kebetulan kalau ditanya, saya mungkin udah sekitar sekarang 2027 tahun mungkin ya. Wah, lama juga. 27 tahun ya. Ya sekitar 27 tahun mungkin ya di dunia IT. Kebetulan jadi memang selama 27 tahun di dunia IT itu kebetulan di Astra Group terus, cuma udah berpindah beberapa company ya. Biasalah kita kan rotasi lah gitu ya, kan satu hal yang biasa. Jadi dulu waktu awal itu Astra Honda. Astra itu sempat ke Astra Internasional. Nah, sekarang ini di Toyota Astra Motor gitu ya. Nah, kebetulan hampir semuanya itu ya Astra kan dominan memang di otomotif gitu ya kan ya, manufacturing, retail, distribution gitu, two wheelers, four wheelers gitu. Ya karena nanganin Astra dan udah pindah-pindah ya kebetulan ya kalau ditanya experience ya tahulah lebih kurang terkait mengenai ya manufacturing, retail, distribution, beberapa merek ya kira-kira gitulah. Thank you juga udah diundang ya. Jadi senang bisa berbagi karena kan kebetulan kita juga ada podcast juga kebetulan ya sesama CIO gitu ya. Kita ada namanya CIO Community gitu ya. Nah, itu kita ada podcast dan kebetulan ini juga merupakan salah satu podcast yang kerjasama dengan ICIO Community. Ya, gitu betul. Ya, sudah lama juga ya Pak ya berarti di ICIO. Ya, kalau di ICIO itu ya kita saling sharing, saling bagi lah gitu ya. Kan ya semua kalau CIO kan community di mana isinya adalah leader-leader IT semua gitu ya kan. Nah, ya di sana ya kita saling sharing dalam banyak hal lah ya, teknologi, experience, pengalaman kita seperti apa gitu ya. Apalagi kalau IT kan pasti perkembangannya sangat cepat ya Pak ya dan berubah terus gitu. Nah, itu. Jadi sangat penting kalau kita bilang IT karena teknologi berkembang sangat cepat ya. Terus gimana kita bisa selalu up to date
terhadap teknologi gitu ya. Salah satunya ya sharing ya. Pasti ya Pak ya. Kita sharing, kenapa? Aku willing to sharing karena aku juga mau dengar gitu ya kan. Jadi ini orang kalau ada satu yang sharing pasti ada yang dengar. Berikutnya juga seperti itu ya kan. Aku mau dengar, harus ada juga yang sharing gitu ya. Jadi kan harus take and give gitu loh ya. Jadi kalau aku dengar terus berarti nggak ada yang sharing loh. Betul, saling berbagi lah Pak. Apalagi gitu. Pak Darmadi pastinya bukan cuma tahu-tahu doang, Pak sudah 25 tahun pengalamannya. Pasti cukup handal lah Pak di bagian sini ya. Bagi pengalaman lah. Di rekan-rekan ICIO yang lain juga kita sering juga begitu Pak. Ya, betul. Ya, terima kasih ya Pak. Kalau gitu langsung kita mulai aja ya. Mungkin buat awal bisa di-sharing nggak sih Pak, kayak sekarang tuh di industri manufaktur buat IT, apa kira-kira tantangannya dulu nih yang terbesar yang Pak Darmadi lihat? Aku bicara secara general dulu gitu ya. Boleh. Karena kalau kita ngomong manufacturing gitu kan banyak orang ngomong manufacturing 4.0 gitu ya, atau revolusi industri 4.0 gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya kan. Jadi apa sih yang membedakan itu masing-masing gitu ya. Kalau kita bilang itu sebenarnya yang namanya start revolusi industri itu kan udah lama ya, mungkin sekitar tahun 1700, 1800-an gitu ya. Itu di Inggris, di Eropa lah mulainya gitu ya kan, di mana manusia mulai berubah dari yang sebelumnya apa istilahnya, pakai tenaga, pakai kuda, sekarang mulai pakai mesin gitu ya. Itu mulai di awal-awal gitu, mulai berubah. Nah, kalau di awal-awal kan mesinnya masih sederhana lah ya, pakai mesin uap dulu gitu ya kan. Revolusi industri 1.0 gitu ya kan. 2.0 itu udah mulai berubah, mesinnya udah mulai istilah otomatis lah gitu ya. Poin 3 udah ada komputerisasi sama robot. Nah, poin 4 langsung aja kita ngomong manufacturing atau revolusi industri. Poin 4 itu lebih di-trigger, kalau aku simplify ya, ini aku selalu mencoba dalam menjelaskan sesuatu itu aku simplify things ya. Itu lebih di-trigger oleh yang namanya IoT, artificial intelligence gitu ya. Jadi kalau kita ngomong manufacturing ya, manufacturing itu sejak industri 2.0, 3.0 dengan adanya ditemukannya komputer ya, komputerisasi di mana-mana, robot gitu ya, itu semuanya udah otomatis, semua udah automation manufacture gitu ya kan. Mesin-mesin kan udah otomatis sebenarnya. Jadi kalau ditanya industri manufacture yang namanya automation ya, robot, komputer yang ada PLC yang manage mesin-mesin gitu ya, itu udah lama gitu, sudah sejak revolusi industri 3 gitu ya kan. Kalau sebelumnya kan mesin uap, ini udah mulai masuk gitu. Nah, yang membedakan apa? Yaitu sejak era yang namanya Internet of Things. Yang namanya internet kan sebenarnya udah lama juga, bukan sesuatu yang baru. Cuman sekarang dengan yang namanya bandwidth, koneksi itu semakin gede gitu ya. Terus udah menjangkau seluruh dunia gitu ya. Jadi seluruh dunia itu sekarang udah terkonek lah, bisa kita bilang hampir semua. Walaupun memang ada benua Afrika lah yang mungkin ya biasa lah. Pasti beberapa tempat, event di Indonesia beberapa tempat juga belum terkonek gitu ya kan. Nah, yang men-trigger koneksi ini ya, Internet of Things semuanya ini men-trigger banyak perubahan besar gitu loh. Not only kita ngomong manufacturing gitu, tapi juga keseluruhan ya, industri yang lain juga di-trigger oleh yang namanya internet ini. Jadi koneksi internet semakin berkembang, apalagi sekarang kita ngomong 5G ya, nanti katanya udah ada lagi 6G gitu ya, yang udah dites nih ya, di beberapa negara udah dites gitu ya. Dengan itu semakin berkembang, itu pasti akan men-trigger banyak hal gitu ya. Jadi IoT satu. Yang kedua udah pasti artificial intelligence ya, AI gitu ya kan. Artificial intelligence balik lagi, not only manufacturing kita bilang ya, industri lain juga nanti akan kena impact-nya. Jadi aku selalu bilang bahwa dua hal yang kita harus lihat itu adalah satu, yang tadi Internet of Things yang sudah ada saat ini ya, teknologi sudah on place.
tinggal kita lihat nanti ketersediaan koneksinya ke seluruh dunia tuh sampai seperti apa gitu ya, plus udah pasti speed-nya, bandwidth-nya seperti apa gitu ya, itu tinggal nunggu itu gitu ya. Nah, sementara AI ya pasti semakin hari semakin mature lah. Sekarang ini mungkin kalau aku ngelihatnya ya, mungkin baru tahap-tahap awal lah ya. Kita belum bisa mengatakan bahwa AI udah mature enough gitu ya. Masih banyak a lot of room untuk improvement AI ya. Nanti ke depan pasti kita lihat AI itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi mungkin itu. Saya kira bahkan robot itu di industri 4.0 ternyata udah di 3.0 ya Pak? Sudah. Kalau kita ngomong automation, yang namanya mesin-mesin itu kan semua udah otomatis ya. Mana ada yang manual by orang lagi gitu ya. Saya tuh ngebayanginnya kalau mesin ya tuh kayak motor puter-puter, kalau robot kan ada tangan sama kakinya gitu Pak. Ya mungkin itu yang ada di bayangan saya. Tapi menarik ya, berarti industri 4.0 kita lebih fokusnya ke IoT, itu mungkin implementasi sensor-sensor untuk di controlling yang lebih advance semua. gitu ya. Karena kalau kita bilang sensor, kontrol, PLC itu udah lama, bukan sesuatu yang baru gitu. Tapi advance-nya gimana? Karena udah bisa connect not only internet ya, tapi di dalam kita punya manufacturing atau kita on premise kita sendiri udah bisa saling connect lewat LAN misalkan ya, atau WAN gitu ya. Itu sudah men-trigger bahwa yang namanya manufacturing itu not only automation, robotik, PLC aja, tapi bisa sudah saling connect gitu loh. Ya. Wah, itu berarti nanti semua datanya sudah bisa terpusat gitu ya, collected dan terpusat. Salah satunya. Ya, dan menarik juga berarti 4.0 juga menekankan fungsinya AI ya untuk merubah industri ini secara teknologinya. Ya menarik sih Pak, soalnya AI sekarang kan lagi naik daun banget sejak adanya ChatGPT ya kan. ChatGPT apalagi. ChatGPT, Microsoft, Google yang malah jadi perang-perangan mereka di kita lihat aja saingannya gimana nanti siapa yang menang gitu ya. Berarti Google belum kalah ya Pak. Pasti banyak nanti lah. Tapi menarik sih kalau saya mikir kan industri 4.0 mungkin yang tidak nggak langsung secara praktisi di dunia manufaktur ini, dan terkait IoT ya khususnya kan lebih banyak hardware dan implementasinya untuk industri ya kan. Emang benar ya Pak, apakah sudah banyak kayak rencana untuk implementasi teknologi IoT ini dan even AI untuk yang di manufacturing Pak? Nah, oke. Pada saat kita ngomong manufacturing, sebenarnya nanti kita pasti mengenal istilah OT and IT. Ya, itu dua hal itu ya gitu ya. OT and IT. Ya, IT ya, orang selalu ngomong information technology, biasanya tuh lebih spesifik yang non manufacturing, karena non manufacturing biasanya orang ngomongnya OT. Apa itu? Operational technology. Gitu ya. Jadi IT dan OT. Pada saat kita ngomong manufacturing, kalau yang istilahnya ngerti lah gitu ya, kita ngomong mengenai OT ini, gitu loh ya. Keduanya nanti akan saling terkoneksi, tapi biasanya umumnya yang namanya network ya, yang manufacturing sendiri ini OT, ini IT sendiri. Nah, tapi ini nanti bisa akan saling terintegrasi gitu antara OT sama IT. Nah, gimana kita integrasikannya? Nah, itu biasanya ada standar-standarnya gitu. Nah, tapi ini bisa berdiri sendiri nih. Contoh aku ngomong apa? Satu pabrik misalkan gitu ya. Dia sebelum ada IT misalkan ya, dia bisa memproduksi apa misalkan. Sesuatu ya yang simple things ya. Tanpa ada IT bisa nggak? Bisa. Dulu tuh bisa. Makanya aku selalu ngomong revolusi 2.0 itu pabrik udah jalan, manufacturing jalan, memproduksi sesuatu gitu kan. Betul. Waktu itu mungkin komputerisasi belum ada misalkan ya. Komputerisasi terus robot mungkin belum ada, tapi sudah ada mesin gitu kan. Dia bisa memproduksi sesuatu gitu ya. Nah,
pada saat dia memproduksi sesuatu tanpa ada bantuan dari komputerisasi dan sebagainya, ya, berarti dia menjadi sesuatu yang independen kan, bisa memproduksi sesuatu, gitu ya kan. Ya. Terus masuk yang namanya komputerisasi, Mhm. semakin cepat ya, lead time-nya semakin bagus, desainnya dan sebagainya gitu ya. Nah, artinya apa? Ini sebenarnya dua hal ini bisa berdiri sendiri-sendiri sebenarnya gitu. Nah, sekarang kenapa orang mengkaitkan dua hal tersebut? Karena yang namanya IT sama OT ini sekarang itu hampir kita bisa bilang itu nggak bisa terpisahkan. Kenapa? Kalau IT misalnya kita, balik lagi ya, aku dalam mencoba menjelaskan, aku many things aku coba simplify, gitu ya. IT kita misalnya kita bilang ini adalah network khusus untuk di office, misalkan gitu ya. Nah, sekarang yang namanya apa istilahnya, manajer up ya, apa namanya stakeholder gitu ya. Dia mau memantau progres dari manufacturingnya seperti apa gitu. Sementara mereka kan nggak mungkin setiap saat harus turun terus ke pabrik gitu, atau mendapatkan laporan terus misalkan. Kalau dulu mungkin laporannya by phone, terus by email, by apa, kertas apa gitu ya. Sekarang kan visualization sudah langsung online gitu ya kan. Dia bisa dapatkan misalkan apa, di tab-nya dia, mungkin di meeting room di dia punya office sudah langsung ada visualization besar mengenai progres dari manufacturing itu ya, berapa produksi, isu apa, satu keseluruhan dia sudah bisa dapatin itu gitu ya kan. Nah, dia juga bisa dapatin progresnya, isunya ada di mana langsung dari smartphone-nya dia gitu ya kan. Nah, ini kan mereka kan nggak seterusnya harus turun ke manufacturing untuk bisa mendapatkan itu kan, bisa otomatis gitu kan. Nah, mereka ada di sisi IT kita ngomong ya, mereka ada di sisi IT, sementara manufacturing ada di sisi OT. Nah, artinya apa? Data-data, apa, semua output dari manufacturing ini, itu kan harus dalam tanda kutip diintegrasikan dengan yang IT supaya bisa dilihat di sisi ini kan. Nah, itu salah satu integrasi antara OT dengan IT. I see. Berarti IT lebih kayak di head office gitu ya, Pak? Kita simplify bahwa yang namanya IT itu lebih ke arah office network, ya. Sementara OT lebih ke arah manufacturing network. Kalau misalnya field gitu, itu bisa dianggap OT juga ya, Pak? Misalnya ada apa sih? Kan sekarang suka ada yang banyak buat logistik itu yang pakai GPS, apakah itu OT juga, Pak? Nah, pada saat makanya tadi aku ngomong, kita ngomong OT itu spesifik buat manufacturing. Kenapa orang manufacturing selalu orang ngomong OT ya, operational technology. Nah, implementasi yang namanya apa namanya IoT, Internet of Things, artificial, not only manufacturing kan, tapi juga industri lain. I see. Industri tadi logistik, ya apa, industri apa, rumah sakit, industri apa lagi, F&B, agriculture, banyak ya. Tapi itu nggak bisa disebut sebagai OT gitu, karena kita ngomong OT itu biasa spesifik pada saat kita ngomong manufacture. Jadi kira-kira begitu. Tapi balik lagi seperti yang aku ngomong, implementasi yang namanya IoT, AI itu nanti ya pasti akan semua industri akan memanfaatkan itu. Not only manufacturing. Ya. Tapi yang jadi memang sudah betul kalau misalnya manufacturing facility untuk yang di skala Toyota Astra ini semua OT-nya sudah digitize dan actually bisa terhubung langsung dengan IT gitu ya. Nah, aku ngomong secara umum dulu gitu ya. Oke. Jadi pada saat kita ngomong Internet of Things, ya, koneksi ke internet gitu ya. Supaya semua, tadi aku udah ngomong mengenai koneksi, pipa, bandwidth, ya kan, semua gitu ya. Nah, supaya itu bisa terkonek kemana-mana, bisa dipublish gitu ya, itu mulai keluar teknologi-teknologi kayak seperti cloud teknologi gitu ya. Gimana kita bisa sesuatu yang kita mau publish buat umum, ya kita taruh di cloud misalkan ya. Nah, pada saat kita ngomong cloud teknologi, segala sesuatu yang kita publish ke internet, ya, artinya kita open keluar ya. Nah, itulah muncul yang namanya
cyber security gitu ya. Jadi itu saling terkait ya. Kalau kita nggak mempublish sesuatu keluar ke internet dan kita nggak meng-allow orang untuk mengakses sesuatu yang di dalam kita, ya kita nggak usah khawatir gitu ya kan. Nah, kenapa risk cyber security namanya cyber ya kan security. Resiko yang bertambah pada saat kita memutuskan bahwa kita itu akan mempublish keluar menggunakan internet. Cyber security. Nah, itu resiko yang harus kita perhitungkan. Nah, resiko ini ya not only di OT tapi juga di IT. Semua ada resiko ini. Karena itu kenapa sekarang orang selalu ngomong cyber security gitu ya. Resikonya luar biasa. Bisnis bisa berhenti. Kalau kena di manufacturing ya stop produksi gitu ya. Kalau kena di logistik ya delivery berhenti gitu ya. Kalau kena di industri lain ya sama aja gitu ya cyber security-nya gitu. Nah, resiko ini yang kita harus betul-betul dari sisi bisnis dulu carefully consider ya apakah kita saat ini mau mempublish sesuatu ke internet. Pada saat kita ngomong IoT yang simple aku ngomong secara umum gitu ya. Kita nggak ngomong visualization only, tapi juga kontrol dari luar. Sekarang ini kalau kita ngomong smart home misalkan ya, kita dari manapun kita bisa matiin AC di rumah. Kita bisa matiin lampu di rumah. Kita bisa banyak yang kita bisa matiin ya kita kontrol dari luar gitu. Walaupun kita nggak berada di tempat itu kan semua lewat internet. Kita allow sesuatu which is kita yang punya otorisasi ya dari luar nih kita ngomong dari luar ya menggunakan internet untuk masuk untuk mengontrol itu tech control gitu ya. Bukan visualization loh. Visualization kita cuma lihat doang. Oh ini AC kita masih nyala atau enggak gitu ya kan? Atau kita bisa monitor pakai CCTV ini anak-anak kita ada di mana gitu ya. Nah, pada saat kita bilang kita mau take control, kita mau matikan, berarti kan kita ada sesuatu kontrol yang kita ambil gitu kan untuk mematikan itu kita mengirim satu perintah untuk mematikan itu, not only visualization gitu ya. Visualization kita cuma ngelihat apa gitu. Nah, pada saat kita ngomong take control itu risikonya lebih dibanding hanya visualize gitu ya. Nah, pada saat kita mengatakan bahwa kita meng-allow sesuatu take control dari luar, kita harus carefully consider yang namanya security-nya. Nah, pada balik kita ke manufacturing nih ya. Apa yang kita mau kita take control dari luar? Berani nggak? Pada saat kita ngomong OT ya di manufacture gitu ya. Serem juga ya Pak. Serem kan? Artinya ada seseorang yang ya pastilah kita bilang pada saat kita take control, kita put yang namanya barrier security. Kita pasang semua gitu ya. Tapi itu kan enggak ada yang bisa menjamin 100%. Gitu kan? Nah, OT itu punya yang namanya standar-standar sendiri. Itu standar-standarnya ketat lah gitu ya standar-standarnya gitu. Bisa dicari itu gampang itu. Standar-standar OT itu kalau mau implement OT itu seperti apa gitu ya kan. Nah, sama-sama apa? Misalnya mobil Toyota kita kan baru launching yang namanya telematik gitu ya. Itu ada standar telematik juga seperti apa, security yang harus dipenuhi itu seperti apa gitu ya. Nah, standar-standar yang harus dipenuhi apa itu di manufacturing gitu ya. Nah, pada saat kita bilang bahwa kita mau follow itu, kita harus tahu nih risknya yang terjadi apa kalau terjadi sesuatu gitu. Karena kan nggak ada yang bisa menggaranti 100% gitu ya kan. Nah, siap nggak kita terhadap risk itu gitu. Nah, karena kalau kita ngomong industri manufacturing, not only manufacturing, hampir semua industri, pada saat stop produksi aja itu duit berapa gitu ya. Hitungannya kan udah duit gitu ya. Benar. Ya, tadinya saya kalau untuk cyber security itu kepikirannya selalu data leak gitu yang paling parah. Tapi kalau Pak Darmadi frame not only bisa data. dikontrol, itu bahkan bisa bahayanya ke nyawa ya Pak ya, bukan hanya ke damages yang finansial atau berbagai gitu. Data leak itu ya udah pasti lah salah satu challenge terbesar gitu ya. Tapi not only data, karena paling IoT
Internet of Things, kontrol, kita bisa take control sesuatu ya Iya. menjadi jauh lebih seram kan, Betul, jauh betul. lebih berbahaya gitu. Iya. Nah, manufacturing pada saat ini dari experience-ku ya, dari aku diskusi dengan banyak kolega-kolega yang tadi aku bilang kita ada grup ICIO community ya dengan kolega-kolega yang sesama IT kita diskusi ya. Rata-rata sebagian besar itu selalu ngelihat benefitnya dulu. Ya. Nah, Pak, sebelum memutuskan bahwa itu akan di open. isi, ya. Nah, Pak, mungkin saya pengen tanya ya, misalnya nih, anggaplah Pak Darmadi itu perlu mentransformasi digital sebuah manufacturing company yang cukup besar, tapi masih tradisional banget, Pak. Mungkin di bagian mana ya? Kira-kira tuh yang akan menjadi top 3 goals Pak Darmadi untuk successfully bisa bilang, oke nih company ya manufacturing yang tadinya tradisional udah successfully digitally transform gitu. Itu apa sih 3 hal terpenting? Nah, balik lagi nih. Kita tadi ngomong mengenai digitally transform ya. Itu digital transformation ya. Ya. Itu hal yang berbeda lagi tuh. Oke. Kalau tadi kan IT, OT. IT, OT, Cyber manufacturing security. gitu ya. Nah, pada saat kita ngomong momen transform sesuatu, ini kan digital transformation gitu ya. Ada 2 kata nih, digital sama transformation. Gitu ya. Aku selalu nanya nih, kalau kita sharing-sharing itu selalu nanya, apa sih yang mau ditransform? Ya. Itu dulu yang harus dijawab. Apa sih yang mau ditransform gitu? Ya. Kalau kita nggak punya objektif, kita mau transform apa? Transformnya banyak hal ya. Yang paling tinggi udah pasti bisnisnya mau ditransform menjadi seperti apa. Ya kan? Nah, di level yang lebih kecil misalkan bukan bisnis secara keseluruhan misalkan ya. Misalkan apa? The way kita mau men-treat customer, kita mau mentransformnya seperti apa. Gitu ya. The way kita mau men-service customer, biasanya selalu transformasi itu selalu related dengan customer ya. The next customer. Itu seperti apa gitu. Nah, jadi harus ada objektifnya dulu. Apa sih yang kita mau transform gitu ya. Nah, kalau kita nggak jelas apa yang mau kita transform, kita hanya ngomong digital transformation, itu akan end up dengan ya gitu-gitu doang gitu loh. Nggak ada sebenarnya yang real yang mau ditransform gitu loh. Berarti mulainya mesti dari apa dulu nih ya? Apa yang mau ditransform dari sisi bisnis. Nah, pada saat kita ngomong digital transformation dari sisi bisnis itu dibantu oleh digitalisasi. Menjadi digital transformation. Oke. Gitu. Nah, pada saat kita ngomong tingkatannya, itu selalu tingkatannya itu gini. Sometimes ini harusnya kalau googling pasti banyak bisa temuin ya. Yang aku ngomong ini bukan sesuatu yang baru ya. Banyak orang yang udah tahu lah itu tingkatannya digitalization, digital transformation. Gitu ya. Digitalization, terus digitalization, digital transformation. Apa tuh bedanya? Tingkatannya gitu ya. Nah, digitize itu artinya apa? Paling aku kasih contoh yang simpel-simpel. Pada saat masuk yang namanya era komputerisasi, ya. Kalau dulu misalkan apa? Pernah dengar yang namanya data entry? Ya. Dulu ya, clerk, input. Itu adalah digitization. Data yang sebelumnya ada di hard copy, ya, di note-nya dia, misalnya kalau salesman dia punya data leads-nya, data customer-nya, ya, itu dulu misalkan di catatannya dia, di block notes-nya dia. Dia pergi, hilang tuh data. Ya, dia bawa gitu. Ya. Nah, itu contoh data-data yang dulu belum didigitize. Nah, dengan adanya komputerisasi ya, semua itu dicoba diinput ke komputer. Sehingga masuk ke dalam satu komputer. Sehingga pada saat kita searching, misalnya data customer kita bisa tahu nih. Oh, ini customer kita siapa, salesman-nya siapa, itu di cabang mana, apa gitu ya. Not only
kalau dulu kan kita harus misal salesman briefing tiap pagi gitu ya kan. Tulis di papan, leads-nya siapa, nama customer siapa, apa gitu ya. Betul. Sekarang kan nggak lagi karena udah masuk, itu digitize. Jadi gimana kita memasukkan yang namanya data-data yang ada di luar ke dalam komputer. Itu digitize. Selalu start dari sana dulu. Ya. Karena kalau itu nggak ada, gimana kita mau ngomong lebih jauh lagi. Pada saat kita ngomong data utilization, pada saat kita ngomong big data, pada saat kita ngomong smart data, advanced analytic gitu ya. Kalau datanya nggak ada, apa yang kita mau ngomongin gitu ya? Benar banget tuh Pak. Nah, pada saat datanya nggak ada, apa yang kita mau ngomong digitalization? Apa yang kita mau digital content transformation? Nggak ada. Karena ini semua nggak bisa bantu gitu loh. Jadi ini step awal. Nah, mungkin banyak dari kita, banyak dari industri atau apapun mungkin ini masih menjadi challenge. Gimana bisa memasukkan data-data yang ada di luar itu ke dalam satu komputer sistem kita ngomong. Dan beda nggak sih Pak, digitization, misalnya kita ngomongin masukin komputer gitu ya. Sekarang kan banyak banget yang data dimasukin ke komputer, tapi di Excel Pak, atau di spreadsheet gitu. Itu digitization. Itu digitization, udah termasuk ya? Udah masuk, datanya udah masuk nih, walaupun cuma di Excel. Nah, terus kita naik ke level berikutnya, digitalization. Nah, artinya kan tadi tuh, data udah masuk nih di komputer. Excel, spreadsheet atau apa. Nah, what next? Apa yang kita bisa manfaatkan? Digitalize gitu. Digitalize itu sudah menyangkut yang namanya mengubah proses. Jadi data yang sudah masuk itu harusnya kita bisa dapat benefit. Misalkan lead time apa yang bisa dibuat lebih cepat misalkan. Misalkan salesman, semua data customer udah masuk ke komputer misalkan gitu ya. Nah, kita bisa monitor itu leads-nya siapa saja, siapa yang bisa di follow up, siapa yang itu. The way salesman bekerja, sales supervisor bekerja berubah. Ya, the way dia bekerja itu berubah gitu. Nah, not only in Excel, dibikinlah yang namanya mobile apps. Sekarang kan udah mobile apps gitu kan. Dia bisa lihat di mobile ya. Leads-nya itu dia bisa dengan cepat dia tandain mana yang hot, ya leads-nya yang mana yang hot, mana yang low. Yang hot dia harus follow up, yang dia follow up gimana progresnya gitu ya kan. Itu sudah semua dia punya mobile phone misalkan gitu kan. Jadi cara dia bekerja itu udah berubah. Itu digitalization. Berarti merubah proses ya Pak? Merubah proses. Proses itu berubah sehingga lead time menjadi lebih cepat. Ya. Cost menjadi lebih murah. Ya, itu digitalization. Nah, kalau digital transformation itu stage-nya apa lagi Pak? Nah, kan proses sudah berubah. Itu di atas gitu ya. Nah, digital transformation lebih gede lagi. Digitalization, kita bisa bilang bahwa digitalization kita lakukannya di level departemen. Kita lakukannya di level divisi. Ya kita mau divisi kita biasanya misalnya tadi aku ngomong sales. Padahal pada saat kita ngomong satu siklus yang namanya misalkan jualan mobil, satu siklus itu kan not only sales, tapi juga ada after sales, ya kan? Ada juga used car, itu satu putaran gitu ya kan? Not only sales gitu ya kan? Nah, digitalization bisa hanya satu area doang, satu divisi aja. Tapi pada saat kita bilang bahwa digital transformation, secara company, secara bisnis ya, apa sih yang kita mau transform? Berarti itu udah seluruh bisnis ya? Nah, pada saat kita ngomong skopnya aja misalkan digitalization mungkin bisa division. Tapi pada saat kita mau digital transformation biasanya tuh udah company level. Udah jauh lebih besar skopnya gitu. Melibatkan siapa? Pada saat kita mau digital transformation nggak bisa satu divisi aja gitu. Ya, nggak akan jalan gitu. Dan bukan IT yang menjadi driver, inisiator. Karena kalau kita ngomong digitalization, IT mungkin bisa gitu loh kita. Tapi pada saat kita bilang digital transformation di company yang non IT, misalkan ya, itu nggak bisa. Harus dari bisnisnya dulu. Menjadi mau apa sih bisnisnya gitu loh. Berarti top down mesti ada strategi high levelnya dulu gitu ya Pak ya. Jadi secara keseluruhan itu seperti apa gitu loh. Nah misalnya nih dari pengalaman Bapak lah ya, kalau
kasusnya yang seperti tadi nih, bilanglah ini belum ada digitization sedikit lah mungkin nih di traditional manufacturing ini, digitalization belum ada, mungkin yang prosesnya digitalize, strategi digital transformation belum ada. Tapi dia dengar-dengar nih misalnya ownernya ya lumayan lah, omsetnya udah berapa puluh juta dolar gitu kan. Dia ketemu Pak Darmadi, Pak, jadi saya udah kepepet nih kiri kanan udah digitalize atau udah transform semua nih. Kayak doang, kira-kira apa dulu Pak yang kira-kira most high impact gitu? Nah, kalau aku nih jelasin dulu konsepnya. Karena kalau tadi dibilang udah apa bisnisnya itu udah jutaan dolar misalnya, puluhan juta dolar gitu. Sebenarnya tanpa dia ngelakuin apa-apa digitalisasi atau apapun sebenarnya dia sudah segitu No gitu problem ya. ya? No problem gitu ya. Ya kan? Jadi pada saat misalnya dia dengar digitalisasi dan sebagainya, itu pasti dengan itu kita nggak ngomong digital transformation dulu, bisnisnya mau seperti apa. Dengan dia mengapply digitalisasi sudah pasti ada cost yang bisa dihemat, ada lead time yang bisa di speed up, kemudian udah pasti apa dia punya at the end bisa jadi profitnya pasti akan naik gitu ya kan. Gitu. Jadi kalau bisnis sudah jutaan dolar dengan dilakukan digitalisasi mungkin pasti profitnya bisa jauh lebih gede lagi misalnya. Mungkin itu dulu gitu ya kan. Nah, tapi pada saat dibilang digital transformation apanya sih yang mau dia transform gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya yang dia pikir digital transformation sebenarnya yang dia expect itu adalah digitalization yang dilakukan di company-nya gitu. Karena bisnisnya udah jutaan dolar, Tapi misalnya, nggak ada yang salah misalkan ya. ya kan dia pasti mau naikin profit gitu ya Pak ya. Kalau belum ada yang digitalize, kira-kira tuh apa areas of most high impact yang bisa di-digitalize dulu? Nah, tadi kan Pak Darmadi ada share terkait apa customer relationship ya kan. Selain customer relationship, apakah itu yang paling high impact atau khusus manufacturing ada something else gitu? Apakah operation OT-nya yang lebih baik di-digitalize atau apanya gitu? Nah, bisnis apapun ujungnya pasti customer. Customer ya? Ya kan? Benar nggak? Berarti CRM? Enggak, kalau CRM tuh istilahnya beda lagi. Itu beda lagi gitu ya. Oke. Kita menjual sesuatu, kita pasti menjualnya ke customer kita. Ya. Ya. Manufacturing membuat sesuatu, pasti dijualnya ke customer. Yes. Gitu ya kan? Nah, ide digital transformation awalnya pasti sebagian besar itu selalu melihat gimana kita bisa apa istilahnya mengimprove customer experience. Ya. Itu dengan customer kita happy, experience-nya naik gitu ya. Dia akan stay, dia akan loyal, dia akan beli lebih banyak atau dia akan mempengaruhi orang lain untuk beli gitu ya. Itu di belakangnya ngikut. Gitu kan? Nah, pada saat itu ngikut semua ya, misalkan manufacturing misalkan kita jualan mobil misalnya gitu. Pasti yang namanya demand naik kan? Yes. Nah, manufacturing gimana di belakang? Bisa nggak penuhi demand ini? Nah, supply chain ya Pak ya? Supply chain. Karena demand-nya banyak ini gitu. Tapi manufacturing-nya kapasitasnya cuma segini aja. Nah, gimana manufacturing-nya bisa memproduksi lebih banyak, lebih cepat gitu ya. Atau misalkan di sisi lain pada saat kita ngomong pihak customer gitu ya. Dia membeli mobil sekarang not only ngelihat features all brand kan, ya kan? Jadi yang namanya persaingan itu sangat ketat gitu loh. Dengan gampang yang namanya pabrikan-pabrikan itu mengeluarkan feature-feature baru. Sebentar juga ya apa misalkan smartphone lah ya. Setahun megapixel berapa? udah keluar lagi dari produk gitu kan. Nah, pada saat customer itu ngelihat produknya, ini ada dua hal nih ya. Pada saat yang bolak-balik ya. Ada customer yang tertarik mau membeli karena features-nya bagus, desainnya bagus. Ya. Ada yang customer tertarik mau membeli karena apa? Karena dia punya experience yang bagus. Gitu kan. Tergantung kebutuhan gitu ya kan. Jadi kebutuhan customer ini seperti apa? Itu ujungnya nanti by the end itu adalah demand. Jadi kita bisa lihat demand-nya yang tinggi itu karena apa gitu ya kan. Nah, balik lagi yang di back end manufacturing kan.
bisa nggak penuhin itu. Nah, pada saat kita ngomong harus menuhin itu gitu, perbuatan yang diminta oleh customer, nah apa yang bisa di-improve? Nah, pada saat kita ngomong, manufacturing digital, transformation di manufacturing, udah pasti robot-robot sekarang udah canggih-canggih. Pada saat kita ngomong mesin dan robot di manufacturing gitu ya. Mungkin, udah mulai era di mana udah nggak ada orang lagi. Kalau dulu pada kita bilang ada operator-operator di manufacturing itu kan banyak gitu operator ya. Nanti bisa sampai suatu saat itu semua robot gitu loh gitu ya. Nah, pada saat kita ngomong era tersebut terjadi di mana semua udah automatic robot untuk manufacturing, terus udah pasti robotnya dilengkapi dengan AI gitu ya. Wah, pada saat itu era itu terjadi, mungkin yang namanya peran manual operator dan sebagainya itu mungkin udah mulai berkurang gitu ya. Berapa Nah, lama lagi, Pak? hah? Berapa lama lagi Masih kira-kira? jauh kalau nggak. Masih jauh ya. Ya, kalau yang namanya balik lagi, itu decision dari apa istilahnya, Bisnis. bisnis manufacturing gitu ya. Seberapa cepat kita mau menuju ke sana, seberapa cepat kita mau menuju ke sana. Teknologi kita tahu berkembang sangat cepat gitu ya kan. Nah, tapi ada beberapa consideration ya, banyak hal lah considerationnya. Cost, selalu ujungnya cost and benefit gitu ya. Setelah itu udah juga ada apa? Kadang-kadang manufacturing kita ngomong operator itu kan orang dalam jumlah besar kan, social responsibility, ada considerationnya juga gitu ya kan. Udah waktunya nggak kita menuju ke sana gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan lah. Berarti tadi kan Pak Darmadi ada touch di customer experience, di supply chain, dan ya gimana bisa production, lead time, segala macam gitu ya, operations yang perlu di digitalize. Kalau kita ngomong di office gitu ya Pak, back office, penting nggak sih digitalization? Penting banget. Yang paling gampang di digitalize dulu itu ya back office. Dan apa aja biasanya, mulai dari mana gitu? Iya banyak ya. Banyak sekali. Tadi aku bilang digitize. Sekarang kita ngomong apa? Administrasi lah ya. Administrasi itu kan banyak tuh ya. Apa? Administrasi, finance administration misalnya gitu ya. Semua masih paper. Paper semua kan. Apa? PR, PO, terus semua paper semua ya kan. Masih ada nggak yang seperti itu gitu loh. Berarti semua intinya masih pakai kertas, administrasi itu potensial banget untuk di-digitalize. Dan itu untuk return of ROI-nya besar nggak sih Pak kalau digitalizing kayak back office gitu dibanding supply chain atau apa? Kalau di manufacturing, mungkin kita kalau ngelihat cost-nya mungkin nggak terlalu gede ya, tapi mungkin kita harus ngelihat ini ya, apa namanya, benefit yang bisa kita dapat. Dari Karena secara indirectly. Ya misalkan apa? Pada saat kita bisa streamline kita punya apa ini, misalkan apa, finansial kita untuk misalkan apa, pembayaran ke dealer misalkan, pembayaran ke supplier misalkan, mereka kan happy. Iya kan? Kita bisa streamline kita punya gimana kita dengan customer, ya administrasi mereka kan happy gitu kan. Nah, secara indirectly yang namanya happiness itu akan men-trigger ya pasti revenue yang lebih besar apa gitu. Jadi kalau kita lihat secara langsung kalau ditanya tadi ya, mungkin nggak begitu gede kalau dibandingkan digitalization di area lain misalkan. Iya. Sebagai CIO ya Pak, ini kan ngomongin banyak banget apa yang bisa dijalankan lah inisiatifnya. Pas mau setting nih digitalization strategi, biasa prosesnya seperti apa buat Pak Darmadi? Oke. Ini balik lagi ini pada saat kita ngomong digitalization itu bukan apa ya, kerjaan yang singkat gitu yang setahun 2 tahun gitu ya. Itu kerjaan yang membutuhkan apa istilahnya, kontribusi, bukan sesuatu yang instan, itu tepat banget.
kontribusi dari semua stakeholder sampai ke semua employee. Kita harus punya roadmap yang jelas, siapa melakukan apa gitu. Nah, yang kayak begitu butuh waktu, years biasanya kita ngomong. Years ya. Ya. Nah, tergantung seberapa besar kita mau transformation yang kita mau lakukan gitu ya. Kalau aku bilang sih 3-5 tahun lah. 3 Yang sampai kayak 5 gitu tahun. gitu ya. Tapi kalau yang lebih gede lagi mungkin bisa long. Bisa lebih lebih lama lagi gitu loh Tapi ya. dalam roadmap 3 sampai 5 tahun biasanya setelah di plan digital strategy ini atau digitalization strateginya bisa kelihatan Pak. Kayak maksudnya Outputnya. dampaknya. Pastilah. Selalu. Harus. Kan semua selalu diukur berdasarkan return of investment. Kalau di kita kan pada saat kita bukan cuma di kita ya, hampir semua bisnis itu pada saat kita mau menginvest sesuatu kita dapat apa sih? Iya. Iya kan? Nah, keluar nggak outputnya ini gitu. Pada saat outputnya di awal kita bilang kita mau invest ini, ternyata setelah setahun misalnya setelah proyek itu jalan, outputnya nggak sesuai yang diharapkan, ya proyeknya gagal. Di-kill. Tapi kalau nggak gagal ya pasti keluar dong outputnya. Berarti selalu dan yang dikejar itu more profits gitu ya Pak? Ujungnya. Tapi nggak selalu. Tapi kan customer experience itu lebih penting karena kan ujungnya profit. Tapi tergantung bisnisnya juga. Ya. Nah terus sekarang ngomongin digitalisasi di Indonesia kan sering banget ngomongin talent shortage atau literasi yang kurang, apalagi terkait yang blue collars gitu ya. Di manufacturing kan banyak yang blue collars. Untuk digitalization itu sering nggak sih ketemu challenges pas implementasinya atau pas trainingnya memastikan bahwa adoption of the technology itu bisa efektif gitu Pak? Pasti lah ya. Jadi kan man behind the gun itu orang selalu ngomong gitu. Jadi tergantung orang-orang ya gitu. Kalau ditanya challenge-nya, resource-nya seperti apa, kalau dari experience-ku salah satu challenge yang terbesar ya memang resource. Gitu. Jadi bagaimana tuh Pak? Biasa sistem misalnya ada proses baru yang mau di-transform ya kan, di-digitalize. Kira-kira bagaimana untuk prepare employees-nya punya skill yang tepat untuk operate the new system effectively? Kita ngomong not only operate ya. Jadi misalnya gini. Mindset dulu. Mindset. Gimana kita punya employee yang sudah punya mindset digital. Mindset digital. Ya. Itu harus istilahnya dibentuk ya. Dibentuk gitu. Nggak bisa hanya kita cuma mengharap gitu. Jadi makanya tadi aku bilang perannya itu dari semua stakeholder. Nah, kalau kita ngomong resource memang HR division gitu ya. Itu punya peran yang sangat penting gitu ya. Nah, masuk silabus HR Pak? Harus. Jadi orang HR, nah ini balik lagi gitu. Pada saat kita ngomong, kalau sering ikut konferensi HR ya, orang nggak ngomong lagi HR, operational HR ya. Tapi gimana HR itu bisa berfungsi lebih, ya. Not only menjalankan payroll, bayar payroll, bayar apa lagi yang lain, cuti bukan itu, tapi lebih strategik gitu ya. Gimana membangun tadi kita bilang mindset atau culture digital gitu ya. Gimana kita bisa membangun satu community gitu ya yang baik, yang orang-orang employee-nya itu semua punya arah yang sama gitu ya. Itu lebih ke arah sana sebenarnya. Jadi not only just operasional biasa gitu loh. Mindset, training dari root-nya ya, dari awal, dari culture-nya dulu. Mindset-nya ya, aku ngomong gini. Ini ada cerita lucu nih. Dulu, udah lama. Salah satu pimpinan, ya aku nggak ngomong di mana ya, salah satu pimpinan
Jadi kan semua sekarang orang udah uh, bisa ngelihat sesuatu, misalkan apa, sales daily, hourly, misalkan daily lah, jangan setiap jam lah ya, kalau setiap jam lah ya, tiap hari. Kalau kita misalnya udah bisa lihat ya, cabang mana, model apa, tipe apa, jualannya mana, di area mana gitu. Kita bisa langsung monitor, langsung dari kita punya tablet misalkan gitu ya kan. Itu sesuatu yang wow nggak harusnya dengan ada teknologi. Ya. Kalau Indonesia masih jarang ya Pak, tapi ya, cukup wow lah. Jadi sebagai pimpinan kita expect itu nggak? Maunya, idealnya. Idealnya kalau pimpinannya punya mindset digital. Ini aku ini contoh aja misalnya. Tapi ya, tadi aku balik ya, ada cerita lucu. Aku pernah nawarin sesuatu. Kita bisa dapat ini loh Pak, ini. Terus jawabannya, sekarang saya juga bisa. Dari kertas iya, Pak. Itu Pak. Caranya gimana? Saya tinggal call asisten saya. Saya tinggal call asisten saya. Sekarang saya juga bisa call. Ini sekarang berapa penjualan? Ini mana? Ini mana? Benar nggak? Benar gitu kan. Kalau udah sampai kayak begitu gimana? Diomongin kayak gitu. Oh ya sudah. Berarti ya, itu nggak perlu didigitalisasi mungkin Pak? Ya makanya aku bilang mindsetnya dulu yang harus dirubah gitu loh. Jadi kalau nggak punya apa istilahnya awareness bahwa dengan digitalization itu akan membuat lebih pasti akan lebih baik gitu loh ya. Orang nggak akan lari ke sana karena orang itu cenderung status quo. I see. Pada saat kita udah nyaman di satu tempat kan mana mau kita untuk walaupun ditunjukkan bahwa value-nya akan besar. Ini sekarang yang lain lah misalkan. Orang tuh selalu takut misalkan dengan ada digitalization dan sebagainya saya akan kehilangan pekerjaan. Itu pasti di mana-mana gitu ya. Pada saat kita mau otomasi sesuatu gitu ya. Nah, cuman balik lagi. Gimana kita memberi awareness bahwa itu kita nggak membuat orang kehilangan pekerjaan loh. Kita nggak membuat mereka kehilangan pekerjaan, tapi gimana kita men-shifting mereka untuk mengerjakan sesuatu yang punya nilai tambah yang lebih. Nah, yang kayak gitu harus di-manage ya. I see. Jadi ada dua hal contoh yang aku tadi dua contoh dua hal yang aku ngomong tadi ya. Nah, itu bukan hal yang gampang. Nanti pakai asisten aja gitu ya, Pak. Ya kan? Ya, mindset, berarti semua berasal dari mindset. Oke. Dua hal lah gitu. Nah, ini saya pengen tahu sih, kan tadi ngomongin value ya, Pak ya. Kalau value, contoh kayak tadi digitalisasi lah, udah pakai asisten atau di digital, pasti kan ada sesuatu yang lebih yang bisa didapatkan di kalau udah digital kan. Mungkin asisten pun kan cuma bisa fokus ke satu hal at one time gitu ya. Kalau digital banyak yang ngomongin data warehouse, data analytics, apalagi kalau udah menggunakan AI. Gimana sih Pak Darmandi melihat, ya mungkin di sebelum-sebelumnya Pak Darmandi ada mengelola data warehouse yang besar atau database yang besar. Bisa nggak sih Pak, digitalization initiatives ini tuh unlocking new business opportunities gitu Pak? Pasti bisa. Bagaimana bisa startup itu kan salah satu contohnya. Nah ini kalau di manufacturing gitu Pak misalnya. Oh manufacturing unlock up new business opportunity. Jadi untuk growing lagi ke depannya. Kalau tadi misalkan lead time, cost itu sudah pasti. Manufacturing itu selalu cost ya. Cost ya. Kalau inovasi itu cost accounting ya. Inovasi. Manufacturing itu lebih banyak ke cost ya, efficiency ya. Efficiency, lead time gitu ya. I see. Kalau innovation ya tadi yang aku bilang kalau 4.0 ya robotik artificial intelligence, IoT, tapi kan
apakah itu akan mencoba men-trigger new business idea? Menurutku depend on ya, karena nggak gampang ya. Misalkan apa? Sekarang manufacturing mobil mau men-trigger apa? Gitu. Model baru misalnya atau tapi susah juga ya. Iya. Mau seberapa sering Kalau bikin kita model ngomong baru. new business gitu ya. Tapi kalau model baru kan itu Iya. innovation yang terus menerus. Ya, gitu betul. Ya. Betul. Jadi kalau kita ngomong new business, bisa men-trigger new business apa di manufacturing? Karena manufacturing itu sangat apa ya, spesifik ya. Sangat spesifik ya. Bukan aku ngomong nggak bisa ya, cuman harus benar-benar dipikirin apa sih yang bisa men-trigger new business. Berarti peluangnya lebih buat gimana driving cost-nya lebih rendah, Kalau proses lebih efisien. di manufacturing itu seperti itu. I see. Oke. Berarti lebih ke efisiensi benar-benar ya. Pak, mungkin pengen ya ini mungkin tadi dari pembahasan kita udah start with the problem dulu apa yang mau di solve, terus bukan jangan cuman mikir digital transformasi itu jargonnya doang, tapi ya mau diimplementasi untuk menyelesaikan masalah apa gitu ya Pak ya. Ini ke depannya Pak, yang Pak Darmadi lihat apa sih? Ya tadi kita sempat touch on IoT, AI. Apakah yang akan sangat praktikal tren buat IT di manufacturing ini? Apakah next-nya IoT, AI tersebut atau ada yang lain Pak? Sejauh ini dua itu. Sejauh ini dua Terutama itu ya. AI. AI. Bagaimana sih AI ini akan implemented kalau Pak Darmadi kebayang untuk manufacturing? Kalau kita ngomong ChatGPT, ChatGPT itu bisa kan, juga dipakai buat manufacturing. Itu kan salah satu contoh gitu ya kan. Itu pada saat kita ngomong open AI, penerapannya luas banget. Contoh misalnya kita mau menurunkan defect di manufacturing kan udah pasti kalau kita ngomong quality ada defect gitu ya kan. Untuk analisa seperti itu dengan kita implement itu ya berdasarkan data-data sebelumnya dengan data history dia langsung bisa summary langsung keluar. Oh ini karena ini gitu. Itu salah satu contoh gitu. Jadi dengan cepat kita bisa isu manufacturing selain efisiensi itu adalah quality gitu ya kan. Nah kita bisa mempercepat yang namanya preventif lah ya, preventif dan juga kita ada yang namanya kalau EDR ya, early detection and early resolution. Jadi tanpa menunggu customer komplain dulu, karena kita ada data-data yang ini, kita udah tahu, oh ini pasti akan timbul masalah ini. Gitu. Kalau sekarang mungkin lebih susah karena manual harus ngumpulin data ini, apa, baru kita analisa, kita pakai machine learning, apa gitu ya. Nanti mungkin itu sudah bisa. Orangnya belum tahu ini rusak, tapi udah potensi rusak atau yang makanya early detection. Ya, kita udah tahu oh ini pasti akan terjadi inilah pada saat kita ngomong quality di manufacturing gitu ya. Nah, itu salah satu contoh gitu. I see. Berarti ya sesuatu yang bisa prediktif semacam early detection system seperti itu ya. Menarik. Oke. Pak, mungkin sebelum kita tutup ya. Ada nggak suggestion buat ya pengusaha manufacturer yang masih semi tradisional gitu ya, belum banyak digitalisasi, actionable steps yang mereka bisa lakukan untuk mendapatkan benefit dari digitalization apa Pak? Ya mulai dari simple things dulu. Kita jangan, mungkin kita punya dream besar ya. Udah pasti kita harus punya dream gitu ya. Tapi pada saat kita nggak start dream itu cuma tinggal dream aja gitu ya kan. Nah, start mulai dari simple things gitu. Kalau kita bilang manufacturing yang kecil, ya kita bisa lihat kan kalau manufacturing selalu ngomongnya apa? Tadi yang aku bilang cost efficiency, lead time, quality gitu. 3 itu dulu aja lihat gitu ya. Nah, dari 3 hal itu
kita punya pabrik, not only pabrik ya, bisnis kita saat ini itu seperti apa kondisinya, apa yang bisa kita improve dari 3 hal itu ya. Yang simpel-simpel aja dulu yang bisa dilakukan. Nah, itu small step lah gitu ya. Itu untuk manufacturing yang small medium gitu. Tapi pada kita bilang udah yang manufacturing besar udah pasti itu udah di dalam satu satu integrasi lah yang seperti itu ya. Selalu ada continuous improvement yang Berarti harus ada roadmap-nya dan mungkin bisa journey-nya itu 3-5 tahun gitu ya Pak. Continuous improvement lah. Di mana-mana kan selalu continuous improvement. Bukan instant improvement ya Pak. Kan banyak orang yang maunya instan gitu, kayak implement sistem udah kopi instan ada gitu ya, itu instan gitu. Oke. Ya, mungkin kita ngomong bukan instan, kita kan dengan adanya teknologi sebenarnya kan gimana bisa mendeliver lebih cepat. Itu. Deliver lebih cepat lagi. Pada saat kita mendevelop aplikasi misalkan, ya kan, misalnya dulu mendevelop aplikasi setahun 2 tahun, sementara setahun 2 tahun bisnisnya udah berubah gitu ya. Sekarang kan mendevelop aplikasi 3 bulan 6 bulan jadi lebih cepat. Oke. Supaya bisa deliver faster ya. Deliver faster. Kalau instan tidak ada yang instan seperti itu Pak. Oke. Ya sudah. Thank you banget. Mungkin saya rekap sedikit ya dari yang tadi kita udah pembahasannya. Seperti yang Pak Darmadi bilang itu digitalisasi untuk manufacturing ya fokus on the simple things dulu lah kalau mau yang bisa langsung benefit dengan yang praktikal lah ya Pak ya. Jadi fokus di lead time, fokus di cost efficiency dan juga fokus di quality. Ujung-ujungnya jangan lupa itu untuk delivering more value ke si customer-nya juga ya Pak ya. Mau dari end user atau bisa dari partners atau other stakeholders gitu. Jadi banyak sekali aplikasi IT atau digitalisasi dan mulai juga dari digitize dulu recording semua data-data yang bisa direkord secara digital di komputer, baru pikirin bagaimana itu bisa mentransform proses di sebuah functions. Terus juga kalau misalnya sudah makin besar, pastinya jangan lupa membangun vision dan roadmap dilengkapi juga dengan culture dan mindset yang benar gitu ya Pak ya. Oke, mungkin terima kasih Pak Darmadi untuk insights di Power Your Growth Podcast kali ini. Untuk selanjutnya kita akan ketemu di Power Your Growth Podcast lain kali. Thank you. Terima kasih Pak Darmadi. Terima kasih. Semoga podcast Power Your Growth ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media Mekari. We'll see you next time.